Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke teman-teman, di beranda Pi Network kita ada pemberitahuan perihal tentang Open Network atau Open Mainnet ya teman-teman ya. Di mana pengumuman di sini menyatakan bahwa Open Mainnet akan dirilis atau diluncurkan pada kuartal 1 2025. Nah, kuartal 1 itu bulan apa aja sih? Kuartal 1 itu bulan Januari hingga bulan Maret ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa memprediksi jika di bulan Januari belum ada pengumuman tanggal rilis Open Mainnet, ya berarti nanti rilis di bulan Februari. Akan tetapi jika bulan Februari belum ada info lagi tentang tanggal rilisnya, bisa dipastikan akan launching di bulan Maret ya teman-teman ya. Tapi kita pribadi lebih ke bulan Maret ya teman-teman ya. Kenapa saya menarasikan Pi Network ini rilis Open Mainnet-nya di bulan Maret? Oke, di sini kita akan kemukakan alasannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bisa lihat di blognya atau di websitenya Pi Network ya. Di sini terselip ada kalimat, kami berharap dapat melampaui target migrasi 10 juta dengan kecepatan migrasi kami saat ini pada bulan Januari atau Februari. Oke, kalian bisa cerna dari kata-kata ini ya teman-teman ya. Core Team berharap supaya migrasi mainnet ya atau migrasi koin ke wallet para pioner ini bisa melebihi 10 juta migrasinya di bulan Januari dan Februari nanti. Oke, di sini tidak disebutkan bulan Maret ya teman-teman ya. Di sini disebutkan Core Team berharap agar banyak pioner yang bermigrasi ke wallet koinnya lebih dari 10 juta. Target kemarin kan migrasi itu 10 juta ya teman-teman ya. Nah, Core Team di sini berharap supaya lebih 10 juta di bulan Januari ataupun di Februari. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya teman-teman ya, bahwa ada kemungkinan ya teman-teman Open Mainnet ini launchingnya di bulan Maret. Disclaimer ya teman-teman ya, ini hanya asumsi pribadi ya teman-teman ya. Jadi ya belum tentu juga ya teman-teman ya, belum tentu juga di bulan Maret. Bisa jadi nanti Core Team mengeluarkan drama Korea atau drama Bollywood atau Hollywood ya teman-teman. Nanti mungkin ada alasan lagi Open Mainnet diundur di kuartal 2 di tahun 2025. Kan bisa saja ya teman-teman ya. Karena Core Team yang punya proyek, Core Team bebas dong mempermainkan komunitas. Buat teman-teman tetap semangat ya. Walaupun kita sudah beberapa kali di prank ya oleh Core Team ya teman-teman. Katanya masa tenggat terakhir November, kemudian mundur lagi 31 Desember, kemudian ini diundur lagi sampai Januari ya teman-teman ya. Dan sekarang mereka menyatakan Open Mainnet akan rilis di kuartal 1 di tahun 2025. Sebelumnya Nicholas di awal tahun 2024 menyatakan Pi Network berniat akan meluncurkan Open Mainnet di tahun 2024 dengan syarat 3 kondisi terpenuhi ya teman-teman ya. Ya, karena berhubung 3 kondisi ini belum terpenuhi di tahun 2024, jadi ya diundur di kuartal 1 2025 ya teman-teman ya.
Ya, kita nggak tahu ya teman-teman ya, apakah ini skenarionya si Nicholas karena bingung mau dikemanakan koin pi ini ya teman-teman, atau mungkin core team sedang mempersiapkan kejutan besar untuk para pioner ya. Kita tetap positive thinking aja ya teman-teman ya. Oke, kita coba telusuri informasi yang ada di sini ya teman-teman. Kita coba lihat pembaruan KYC dan migrasi mainnet dimulai dengan dua kondisi. MyNetwork telah mencapai lebih dari 18 juta pioner yang telah melakukan KYC, jauh melampaui target 15 juta. Oke, target 15 juta pioner lolos KYC sudah terpenuhi ya teman-teman. Sekarang sudah 18 juta ya, jadi sudah lebih 3 juta ya, jauh melampaui target 15 juta. Tim inti terus meningkatkan proses KYC seperti pembaruan terkini yang membahas kasus tentatif, pengajuan ulang, kemampuan untuk mengajukan, dan perbaikan bug atau bug. Seiring dengan upaya kami untuk terus melakukan peningkatan serupa dan memungkinkan pioner dengan status KYC tentatif untuk mencapai finalitas termasuk lulus KYC sepenuhnya. Oke, jadi buat teman-teman pioner yang KYC Pi Network-nya masih berstatus tentatif, jangan khawatir. Core team akan segera meloloskan kalian ya. Kami berharap jutaan lagi akan menyelesaikan KYC dalam beberapa bulan ke depan. Akan tetapi sebaliknya, lebih dari 8 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet, yang menunjukkan kesenjangan besar dari jutaan pioner yang telah menyelesaikan langkah utama KYC dalam daftar periksa mainnet, tetapi belum memigrasikan saldo mereka. Meskipun 2024 selalu menjadi tujuan Open Network, kami tidak dapat mengabaikan banyak pioner ini dari peluncuran. Hal ini juga terutama berlaku karena kami belum mencapai tujuan migrasi 10 juta. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Alasan core team tidak jadi melaunching Open Mainnet di tahun 2024 ini karena migrasi mainnet atau migrasi wallet para pioner masih kurang 2 juta lagi ya teman-teman ya. Target sebelumnya 10 juta dan baru terrealisasi 8 juta. Dan stabilitas jangka panjang jaringan setelah Open Network akan terpengaruh jika kesenjangannya terlalu besar. Untuk mengatasi hal ini, tim inti telah membuat terobosan dalam meningkatkan kemampuan migrasi mainnet dan telah menerapkan solusi yang telah memigrasikan lebih dari 500.000 pioner dalam seminggu terakhir saja. Kabar baiknya, setiap hari core team menambah kuota pioner yang bermigrasi ke mainnet ya teman-teman ya. Di sini lebih dari 500.000 pioner dalam seminggu terakhir dan dapat memigrasikan sekitar 200.000 pioner per hari. Oke, jadi 200.000 pioner ya teman-teman per hari yang dimigrasikan. Mungkin 1 bulan sudah tercapai ya teman-teman ya untuk 2 juta pioner karena kurang. Dan seterusnya setelah pioner menyelesaikan semua persyaratan daftar periksa mainnet. Jadi saat solusi terus memproses lebih banyak pioner selama beberapa minggu ke depan. Faktor utama di sini adalah waktu. Ini juga bergantung pada pioner yang mengambil tindakan yang diperlukan untuk membuka blokir diri mereka sendiri. Seperti orang-orang dalam status KYC yang diterima sementara untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan aplikasi mereka hingga final. Kami berharap dapat melampaui target migrasi 10 juta dengan kecepatan migrasi kami saat ini pada bulan Januari atau Februari. Oke, jadi jelas ya di sini ya teman-teman. Core team ini masih berharap 10 juta lebih pioner yang bermigrasi
pada bulan Januari atau Februari. Jadi ada kemungkinan ya, ingat masih ada kemungkinan Open Mainnet akan diluncurkan di bulan Maret. Mungkin tepat di P2 Day ya teman-teman ya. Ini pun kalau core team tidak hilaf lagi ya teman-teman ya. Yang lebih repot kalau core team ini hilaf atau core team masuk angin ya, atau core team habis kena gerimis jadi pilap ya, bisa jadi ya. Selain pekerjaan itu, fitur baru yang memungkinkan Pioneer melakukan migrasi kedua dan selanjutnya atas saldo yang dapat dipindah tangankan juga akan segera dirilis. Memungkinkan Pioneer yang sudah berada di Mainnet untuk mentransfer lebih banyak saldo mereka dan lebih banyak Pi jaringan yang dimigrasikan di Mainnet. Kemudian di sini ada informasi juga pembaruan masa tenggang ya teman-teman. Mengingat perubahan jadwal secara keseluruhan, kami memperpanjang kedua masa tenggat waktu masa tenggang hingga tanggal 31 Januari 2025 dengan alasan yang sama, yaitu menyatakan lebih banyak Pioneer dan Pi mereka. Oke, di sini masa tenggang diperpanjang hingga tanggal 31 Januari 2025. Apakah akan ada penambahan lagi? Bisa jadi ya teman-teman ya, karena kemarin-kemarin sudah ada seperti ini ya teman-teman. November, Desember, kemudian sekarang Januari, dan mungkin nanti Februari ya teman-teman. Februari tidak cukup, Maret ya teman-teman ya, dan ujung-ujungnya mungkin sampai Desember 2025 ya. Oke, bercanda ya teman-teman. Ini aja dulu ya informasinya. Semangat buat rekan-rekan Pioneer semua. Mungkin di balik penundaan-penundaan ini ada sesuatu yang besar yang disiapkan core team untuk Pioneer ya. Mudah-mudahan kalau core teamnya tidak masuk angin ya teman-teman ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.